Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita hormati juga semua orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum-antum semua. Singkatnya, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita syukur masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat iman dan Islam, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sering lupa syukur. Alhamdulillah kita dikasih terus, tapi kita justru sering lupa syukur nikmat iman, nikmat Islam. Makanya ada cerita, ada orang pergi berhaji. Pada waktu itu dia pergi haji, dan waktu di padang Arafah, waktu wukuf di Arafah, dia ketika panjatkan doa dia baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Dia baca, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat iman dan nikmat Islam. Dia baca cuma itu saja. Ketika haji tahun berikutnya dia dapat lagi haji, dapat lagi wukuf di Arafah lagi, baca doa itu lagi, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Belum selesai dia baca doa, tiba-tiba dia mendengar suara, ya, ada suara yang mengatakan, wahai fulan, tolong jangan baca doa itu, ya, tolong jangan baca doa itu, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Jangan baca. Kenapa? Karena pahala kamu yang tahun lalu belum selesai ditulis sama malaikat, ya. Syukur atas nikmat iman dan nikmat Islam, ya. Pahalanya yang wukuf Arafah tahun lalu belum selesai. Saking besarnya, saking wajibnya, saking pentingnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, ya. Karena kalau kita juga syukur, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur Allah tambah, wa la in kafartum. Tetapi kalau kita ingkar, hadirin hadirat rahimakumullah, inna adabi lasyadid, ya, siksa Allah itu amat berat. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat kesempatan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa untuk syukur, ya. Orang sering lupa, kata Rasulullah, apa? Nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, ya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nanti kalau sudah sakit baru menyesal, ya Allah, coba saya banyak ibadah, ya Allah, coba saya perbanyak zikir. Nanti begitu sibuk baru coba ada waktu kosong saya datang pengajian, coba ada waktu luang saya sempatkan hadir di majelis taklim. Selalu nantinya ada penyesalan. Itu buat orang-orang yang tidak pernah memiliki rasa syukur atas nikmat kesempatan dan juga
salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang telah menuntun kita, Nabi yang telah memperjuangkan kita, Nabi yang telah mengorbankan umurnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan segala yang beliau miliki untuk kita semua ini sebagai umatnya, agar kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita bersyukur ini semuanya berkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia, pada waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di bulan yang mulia ini kita masih diberikan segalanya, masih diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkah semua kemuliaan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berada di penghujung 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Kita berada di penghujung 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang Ramadan dalam khutbah beliau yang panjang, awwaluhu rahmah. Ramadan ini 10 hari pertamanya adalah rahmat. Cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak diturunkan di 10 hari yang pertama. Wa awsatuhu maghfirah. Kemudian yang keduanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sedang berada dalam lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kita hadirin hadirat rahimakumullah kalau kita sedang berada dalam lautan ampunan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bahayanya hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang berada di lautan ampunan Allah, tetapi yang ada, kenyataan yang ada dalam diri kita justru kita ini masih jauh daripada ampunan Allah. Ya, orang kalau biasanya sudah 10 hari kedua mulai kendor. Ya, kalau awal-awal masih enak, terawih full, rame, masih asyik. Begitu 10 hari kedua, imam sudah waladhdallin, dia masih duduk. Amin. Sudah mulai kendor, kadar keimanannya sudah mulai turun. Justru kita harus semakin meningkat. Yang seharusnya diminta itu kita semakin meningkat, semakin dekat. Ya, ini lautan rahmat. Kita sekarang sedang berada dalam lautan ampunan. Gimana mendapatkan ampunan? Kalau pancingan kita untuk mendapatkan ampunan itu justru sedikit. Ya, kita kalau mendapatkan sesuatu, ya kita kalau mendapat ikan paus nggak mungkin mancing pakai cacing. Ya kan? Kita mancingnya pasti pakai ikan yang besaran juga, ya kan? Kalau kita mendapat ikan yang besar. Nah begitu juga kita kalau mendapatkan banyak ampunan Allah, limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu yang kita berikan ini juga harus besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan kadar takwa, tingkatkan ibadah, tingkatkan mengaji, tingkatkan sedekah, tingkatkan sholat kita, sholat tarawih, sholat witir dijaga. Ya, semuanya kita tingkatkan agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bahaya lagi kalau orang masuk di 10 hari kedua tetapi justru dia bergelimang dengan dosa. Ini jauh lebih bahaya lagi. Ya, ada orang yang memang perbuatannya sia-sia tapi tidak berdosa. Yang lebih bahaya lagi hadirin hadirat kalau dia berada dalam gelimangan dosa. Ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 hari yang berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir itu berisi pembebasan dari api neraka. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah semoga kita semua ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berada dalam peringatan nuzulul Quran, momen turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran
Hudan linnas. Apa fungsi daripada Al-Quran? Yaitu hudan linnas, memberi petunjuk kepada orang dan juga memberikan pelajaran kepada orang, memberikan petunjuk, memberikan pelajaran, ya, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, ya. Wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itulah Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan kitab, merupakan buku petunjuk, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita mau berpegang dengan Al-Qur'an, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran, maka kita tidak memiliki dagangan. Al-Quran itu dia seperti buku panduan kalau kita beli barang, ya. Kita beli barang, beli PC, beli mesin cuci, ya. Bahkan beli kompor, kan biasanya ada buku panduan. Nah itu juga, jadi kan kalau mau nyalakan mesin cuci, ya, ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah begitu juga Al-Quranul Karim. Ya, kalau mau hidup lurus seperti ini, untuk sholat sudah ada, untuk zakat seperti ini, aturan ini seperti ini, bagaimana bermuamalah dengan manusia seperti ini, bagaimana bermuasyarah dengan orang lain seperti ini, bagaimana berhubungan sesama muslim, ini dia caranya, bagaimana kita berhubungan dengan non muslim juga, ini juga ada tata cara dan aturan. Itulah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang agar orang itu mau menjadi lebih baik. Ya, Al-Quran ini membuat orang menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kita mau jadi orang baik kalau kita membaca saja tidak pernah? Ya, jangankan mempelajari, membaca bagaimana maknanya, bagaimana tafsirnya, ini maksudnya seperti apa, ini tujuannya untuk apa. Kalau ada kata-kata yang susah ini bagaimana cara memahaminya? Jangankan untuk belajar, baca saja kita jauh. Baca saja kita jauh dari Al-Quran. Padahal bunyi wahyu pertama yang turun kan apa? Iqra, bacalah, baca, disuruh baca. Tapi jangankan untuk mempelajari, membacanya saja kita masih jauh. Mungkin saja hanya sedang Ramadan, ya, baru nanti hampir, begitu sudah diumumkan sidang isbat besok Ramadan, baru terus habis sholat tarawih diambil, diangkat, didiuk. Saking berdebu 11 bulan tidak pernah disentuh, didiuk, baru dibaca. Ya, sudah dibaca, ya Allah, 2 lembar sehari, tidak datang lagi di Ramadan. Jauh dari Al-Quran. Bagaimana mau jadi pribadi yang lebih baik? Bagaimana mau jadi orang yang lebih lurus? Bagaimana mau jadi orang yang mendapatkan petunjuk itu di Al-Quran? Pak, saya sering baca Al-Quran, tapi perasaan hidup begini-gini saja. Iya, Anda sering baca tapi cuma 2 ayat. Sudah 2 ayat tak paham lagi. Sedikit tidak paham. Bagaimana mau mendapatkan petunjuk kalau Anda tidak paham? Jadi seseorang itu bagaimana meningkatkan baca, pelan-pelan baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah. Baca. Tingkatkan dalam diri kita itu nilai untuk membaca Al-Quran agar kita tidak jauh dari orang-orang yang mendapatkan predikat Ahlul Quran. Ya, biar kita ini menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Lalu setelah nanti kita dekat dengan Al-Quran, baru kita bisa mendapatkan petunjuk. Baru dia la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kita jadi orang-orang bertakwa kalau kita sudah rajin. Kalau rajinnya cuma Ramadan, ya dapatnya cuma di bulan Ramadan, 11 bulan kosong. Ini lupa, bacanya cuma dalam sholat saja. Sama kalau lagi pas butuh, pas lagi kepepet utang, baru dia kebuka Al-Quran. Itu pun dicari di Google dulu, amalan-amalan Al-Quran untuk pelunas hutang. Baru terus dicari, dan bacanya cuma itu saja, diulang. Tidak ada semangat dalam dirinya untuk mengkhatamkan Al-Quran.
Padahal kita ini setiap hari, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, bisa dapat 1 juz dalam 1 hari. Ya, Al-Quran bisa 1 juz. Itu paling lemah. Setiap habis sholat baca 2 lembar. 2 lembar, tidak banyak. 2 lembar. Saya tidak suruh baca 1 juz setiap habis sholat. 2 lembar. Berarti dalam sehari itu bisa kita 1 juz, 1 lembar. Berarti setiap bulan kita khatam Al-Quran. Setiap bulan kita khatam Al-Quran. Tidak bisa 1 lembar sudah ayo. Kurangi. Setiap 2 bulan khatam Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 lembar, nah tidak tahu saya mau bilang apa lagi nasihatnya ini. Nah, ini sepertinya peringatan Nuzulul Quran di setiap tahun, tapi tidak bisa merubah banyak dari orang. Ya, itu tandanya memang diri kita yang belum tingkatkan kesadaran kita untuk membaca Al-Quran. Di Al-Quran ini banyak sekali ada pelajaran, ada cerita, ada kisah, ada ilmu-ilmu dalam. Itu lihat orang non-muslim bisa temukan ilmu ini, bisa tahu planet, bisa tahu luar angkasa dari Al-Quran. Kita yang muslim baca saja malas. Bangga sama era modern. Lihat orang-orang tua kita dulu bagaimana. Mereka bisa tahu banyak ilmu berkat Al-Quran. Mereka bisa tahu banyak hal karena Al-Quran, karena mereka dekat dengan Al-Quran. Makanya itu efek bahayanya bagi orang yang jauh dari Al-Quran. Ya. Pertama, dia akan menjadi orang yang tidak mengetahui apapun. Ya. Dia akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari pengetahuan Allah, jauh dari ilmu Allah. Bahkan bahayanya nanti di akhirat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariat, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku buat hidupnya jadi susah. Itu kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dibuat hidupnya jadi susah. Setiap hari pusing, tidak tahu toko kenapa kok bisa seperti ini, urusan kok bisa seperti ini, bisnis kok tidak jalan, muamalah sama orang kok tidak baik, hubungan dengan keluarga tidak baik. Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Itu tadi dikatakan inna lahu ma'isyatan dhanka. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu aku buat hidupnya jadi susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam keadaan qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti dia ngomong, ya Allah, kenapa saya bangkit dalam keadaan tidak bisa melihat, padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu di dunia datang berita-berita dari aku, datang kalam-kalamku, datang peringatan-peringatan dari aku, tapi kau lupa, kau jauh, tidak mau kau ambil, tidak mau kau jadikan pelajaran, tidak apalagi menjadikan pelajaran, baca saja tidak pernah. Maka dari kalian bersama demikianlah hari ini kami akan melupakan mereka. Itu kata Allah. Ya, tingkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah Al-Quran, ajarkan ngaji, ajarkan bagaimana dia semangat membaca Al-Quran. Tekan dia anak-anak itu dari kecil. Jangan dibiarkan, jangan dianggap kalau memang dia mau, ini kan anak-anak tidak boleh dipaksa. Tekan, ini anak kita. Tekan dia sedikit untuk mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari dan membaca Al-Quran itu penting. Bukan yang penting baca Quran. Ini kan sering kebalik. Yang penting alhamdulillah sudah dapat ngaji. Bukan. Ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Ini dibalik. Main pikir ini dibalik agar kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Makanya hadirin hadirat rahimahullah, ada beberapa fadilah, beberapa keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ini buat orang yang rajin membaca Al-Quran, buat orang yang dekat
disebut nama Allah, hatinya menjadi bergetar. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, imannya jadi semakin bertambah. Kita kalau mau nambah iman, rajin-rajin baca Quran. Ya. Ini kadang kita kepikiran, kan ada orang risau katanya, saya risau atas iman. Ya, kepikiran bagaimana iman kita ini jadi semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Ya ini obatnya, baca Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran itu pengobat hati, penghilang kesedihan, memberikan petunjuk, ya, memberikan ketenangan. Makanya rumah yang dibacakan Al-Quran akan menjadi rumah yang tenang. Rumah yang dibacakan Al-Quran, dia akan menjadi rumah yang tenang. Kebalikannya, kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, dia akan menjadi angker, akan menjadi rumah rusak. Disitulah beribut setiap hari sama istri, anak jadi durhaka, istri jadi tidak nurut, suami jadi kasar kepada anak dan istri. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan Al-Quran di dalam rumah. Makanya itu dia nasihat Allah. Apa kata Allah? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Imannya jadi bertambah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, jadi orang yang dekat dengan agama, jadi orang yang dekat dengan syariat Rasulullah, ikut dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dikuatkan imannya dengan berkah bacaan Al-Quran. Begitu juga kelebihannya adalah sabda Rasulullah SAW. Inna lillahi ahlina minan nas. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keluarga dari manusia. Ya, punya orang khusus dari manusia, punya orang terdekat dari manusia. Sahabat bingung, "Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah ini kok jadi orang yang dekat, bahkan dikatakan keluarga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa kata Rasulullah SAW? Hum ahlul Quran. Orang yang ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, spesialis VIP kelasnya besok di akhirat. Ya, ahlul Quran ini dia kelas VIP, tamu khusus nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebanggaan buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, ada guru ngaji, ya, begitu juga dengan murid-murid yang memang rajin datang, begitu juga dengan orang-orang yang terlibat dalam lembaga-lembaga Al-Quran. Ini semuanya insya Allah dicatat sebagai ahlul Quran. Ini suatu kebanggaan yang nanti mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hadis baginda Rasulullah SAW, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah nanti di akhirat kepada orang yang masuk ke dalam surga? Apa kata Allah? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Nanti kita ketika masuk surga, ketika kita berjalan masuk surga, kita akan diberikan tempat yang tinggi. Apa kata Allah? Iqra wartaqi warattil. Terus baca kamu. Terus baca Al-Quran. Kita disuruh baca Al-Quran. Dan terus naiki tanggamu ini. Terus kita disuruh naik nanti di dalam surga. Sampai batas terakhir kamu membaca Al-Quran selama di dunia. Ya, kita di dunia ini sudah berapa kali baca Quran? Ada yang 60 kali khatam, ada yang 70 kali khatam, ada yang 100 kali khatam, ada yang tak pernah khatam. Ini dia. Kalau yang 70 kali khatam, maka dia akan terus naik tangga sampai 70 kali khatam. Di situ tempat dia, kedudukannya dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang cuma amayat tasa'alun, ya sudah amayat tasa'alun saja. Berarti di bawah. Ada yang 10 kali khatam, ada yang 1 kali, 2 kali, terus. Seberapa banyak dia mengaji di dunia, maka sebegitulah tingginya nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat tergantung pada bacaan terakhirmu di dunia. Seberapa banyak kita membaca di dunia. Banyak baca Al-Quran.
biar kita mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Itu kan sering kita doa, kan? Mohon tempat yang tinggi di sisi Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satu untuk mewujudkan tempat yang tinggi ini, hadirin hadirat rahmatullah, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Tingkatkan semangat kita baca. Dan hadirin hadirat, orang yang kalau sudah menjadi ahlul Quran, terutama ini buat yang sudah hafal Al-Quran, nilai istimewanya nanti di sisi Allah, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran ini, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya. Mungkin karena selama hidupnya ada beberapa dosa yang belum dimaafkan, ya, ada beberapa kesalahan yang belum diampuni. Nah, nanti Al-Quran yang akan selamat. Ya Allah, ini dulu dekat dengan saya, maka saya mohon kepadamu ya Allah, dia saya tarik untuk masuk ke dalam surga. Makanya Al-Quran itu dia bisa jadi dua. Al-Quran ini dia bisa jadi dua. Bisa jadi penuntun, ya, menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi juga bisa jadi penuntut, ya, bisa jadi penuntun kita masuk ke dalam surga. Tetapi bahayanya bisa juga jadi penuntut, dia akan tuntut kita. Ala la'natullahi 'alal zalimin, kata Al-Quran kan. Dalam Al-Quran kan disebutkan, sungguh laknat bagi orang yang berzalim, orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Tapi dia yang baca ini kerjaannya selalu melampaui batas, dituntut dia nanti di akhirat sama Al-Quran. Dulu kamu baca laknat Allah untuk orang zalim, nah sekarang saya laknatkan. Nah, jadi Al-Quran bisa jadi penuntut, bisa juga jadi penuntut. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita setelah membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu kita giatkan diri kita di dalam membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran, luar biasa, masya Allah janji Allah. Apa janji Allah buat para hafal Al-Quran? Dia dapat mensyafaati 10 orang dari keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Divonis masuk neraka, ini sudah wajib, ini sudah ditentukan sama Allah bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Maka datanglah hafil Al-Quran, dia bisa menyelamatkan 10 orang yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Ini nilai luar biasa. Kita ajarkan anak-anak, masukkan anak-anak kita di pondok-pondok Al-Quran. Bagaimana agar dia rajin membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi nanti kalau dia bisa tafsir Al-Quran, bisa ilmu Al-Quran, ilmu makharijul huruf, ilmu tajwid. Banyak ilmu Al-Quran ini, banyak. Anak-anak kita ajarkan. Kalau kita rasa diri kita sudah telat, ya setidaknya anak-anak kita juga jangan sampai telat, ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita yang meningkatkan diri kita agar selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya. Al-Quran ini mengandung rahmat Allah, ya, mengandung perlindungan Allah, mengandung ilmu-ilmu yang banyak. Tetapi ada satu anjuran dari ulama, kita kalau mau mempelajari Al-Quran, belajar ya. Kalau baca silahkan baca. Tetapi kalau mau mempelajari Al-Quran harus pakai guru. Ingat, pakai guru. Duduk sama Ustaz, ngaji, duduk belajar sama Ustaz. Bagaimana agar kita ini menjadi orang yang paham dengan Al-Quran. Karena kalau kita tidak pakai guru, hadirin hadirat, belok kita kanan sana sini, kanan pergi kita besok berusaha kiri, aneh, akhirnya punya pemahaman yang aneh. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran tidak pakai guru. Kita belajar. Maka dengan barokah nuzulul Quran ini, hadirin hadirat rahimahumullah, semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Peringatan nuzulul Quran ini jangan kita jadikan hanya sekedar acara. Bagaimana kita bagi-bagi jajan? Nah ini masya Allah ada berapa menunya ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 menunya dalam kotak jajan. Jangan jadikan momen nuzulul Quran ini hanya untuk momen mendapatkan jajan lalu pulang. Ya. Pengurus masjid yang mengadakan peringatan nuzulul Quran jangan berniat mengadakan nuzulul Quran hanya sekedar untuk acara saja. Biar kita tidak diomongin sama masyarakat, kita buat sudah aja. Karena setiap perbuatan itu hasilnya nanti bagaimana niat kita. Kalau niat kita sekedar untuk buat acara, maka kita akan mendapatkan sekedar. Tetapi kalau pengurus masjid niat untuk perubahan,
Ya, bagaimana agar masyarakat kita semua di sini, jamaah masjid ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bagaimana agar diri saya, keluarga saya menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Begitu juga yang menyampaikan. Ya, jangan yang menyampaikan, yang ceramah ini hanya sekedar menunaikan tugas karena paman saya minta, lalu saya takut, akhirnya saya bilang iya dan sekedar menunaikan tugas. Tidak akan jadi benar dia ilmu yang disampaikan gitu. Ya, dia tidak akan jadi benar. Tetapi kalau yang menyampaikan niat, saya niat menyampaikan karena untuk berbagi ilmu. Saya punya ilmu, saya ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, dan juga saya niatkan bahwa saya menyampaikan untuk menjadi perubahan pada diri saya, keluarga saya, dan juga orang lain. Begitu juga yang hadir, niat datang ke masjid, nuzulul Quran, bagaimana agar menjadi orang yang lebih baik, bagaimana agar menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Jangan niat datang ke acara untuk jadi juri. Ini kan orang biasanya niat datang ke acara jadi juri. Beberapa orang ada niat datang ke acara jadi juri. Bagaimana soundnya, enak nggak gitu? Panitia tadi atur acara gimana, enak? Isi jajannya apa saja dia kasih. Bagaimana mau berubah kalau niatnya saja sudah tidak baik? Makanya dalam peringatan nuzulul Quran ini, apa yang pertama kita diminta? Kita diminta perbaiki niat. Dari awal itu kita perbaiki niat. Kalau niat kita sudah baik, dari yang mengadakan, dari yang hadir, dari yang menyampaikan, dari yang mendengarkan, semua yang datang ke sini itu niatnya baik, maka insya Allah kebaikan akan menyebar kepada kita. Tetapi kalau niat buruk, maka tidak akan ada kebaikan. Allah tidak akan campur itu baik dan buruk dalam satu tempat. Mustahil Allah campur baik dengan buruk di satu tempat. Kalau datang buruk, dapatnya buruk. Tapi kalau kita datang baik, mengadakan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat hadirin Allah, Imam Asy-Syafi'i dan juga orang-orang tua kita terdahulu, para baik kita, orang tua kita, mereka tidak pernah kurang mengkhatamkan Al-Quran dari 3 hari. Ya. Para ulama kita, jib-jib kita, kakek-kakek kita semua, orang-orang tua kita semuanya, para ulama, para sholihin tidak pernah kurang dari 3 hari. Berarti sehari dia baca 10 juz. Bukan kalau kita bayangkan ini terlalu jauh. Tapi sebenarnya itu kita bisa kalau mau. Kita bisa kalau memang kita mau. Orang itu kalau dia mau, dia bisa. Ulama-ulama itu mereka juga jualan, mereka juga kerja, mereka juga usaha, ada keluarga yang dipikirkan, ada punya istri. Kita ini cuma 1 istri kita, mereka yang lebih semua dari 1. Ada yang 4, ada yang anaknya 17, ada yang anaknya 25, semuanya dipikirkan. Tapi bacaan Al-Qurannya tidak pernah kurang. Kita sudah 1 istri, nambah tidak mungkin berani. Anak cuma 2, 3, tapi menganggap dirinya paling pusing. Sudah tak bisa, ya Allah, susah, Al-Quran susah, ini toko bagaimana, ya Allah. Ini menandakan memang derajat iman kita ini yang masih kurang. Artinya tingkat semangat kita bisa seperti mereka. Mereka juga manusia sama seperti kita. Artinya kita juga bisa seperti mereka. Kita bisa tingkat. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah kurang dari 3 hari pasti khatam Quran. Kalau Ramadan siang khatam, malam khatam, 2 kali khatam dalam satu hari. Artinya 60 kali khatam dalam 1 bulan. Kita janganlah jauh-jauh. Sudah 1 juz bagus. Buat yang sudah hafal Quran atau yang memang terbiasa belajar Quran 5 juz bagus. Bisa 10 juz, masya Allah luar biasa. Setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Dia ketika istrinya mengandung, ketika istrinya hamil, dia terbiasa tidur di paha istrinya. Dia biasa tidur di paha selama istrinya mengandung. Selama 9 bulan istrinya mengandung, dia selama tertidur di paha istrinya itu dia sudah khatam 70 kali. 9 bulan istrinya mengandung, dia khatam 70 kali. Memang besarnya keinginan dia untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ini kita buat dari pikiran kita, oh itu kan ulama,
oh itu kan orang soleh, oh itu nah buang dia. Kita semua bisa seperti mereka, karena mereka juga sama seperti kita. Hanya semangat saja yang kita kurang. Tingkatkan semangat. Ini Masya Allah 70 kali selama tertidur di paha istri. Kita ketemu istri baca Bismillah lupa. Ya, kita melihat istri Bismillah saja sudah lupa. Lagi mau baca Quran, mau khatam seperti beliau yang 70 kali. Kita ketemu saja sudah lupa. Maka oleh karena itu kita tingkatkan semangat. Hanya semangat, tentunya juga karena taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya semangat yang dapat membuat kita beramal. Kalau kita kendor dalam semangat, maka kita tidak akan beramal. Percuma. Ya, datangkan ustaz dari mana saja untuk ceramah. Kalau kita tidak memiliki semangat untuk berubah, maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah suatu kaum, Allah tidak akan berubah watak suatu kumpulan manusia kalau kumpulan manusia itu tidak mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita pulang dari pengajian ini tetap saja. Tetapi kalau kita mau berubah, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan syariat, dekat dengan kalam Allah, dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau mengundang bahwa insya Allah besok malam Sabtu atau Sabtu dini hari, ya besok malam jam 1.30 kami mengadakan Khatmul Quran Safari Khatmul Quran di Musholla Montes. Buat yang tahu ya, di Musholla Montes kita bersama-sama baca Al-Quran 1 juz ya, semua yang hadir baca Al-Quran 1 juz, lalu kita tahajud 8 rakaat. Lalu setelah tahajud, di tahajud itu kita baca dari Wadduha sampai An-Nas. Lalu setelah tahajud kita membaca doa Khatmul Quran. Jadi semuanya yang hadir saya undang untuk kita bersama-sama dapat hadir besok malam 21 Ramadan ya, jam 1.30 sudah mulai. Ya, silahkan yang dapat sebelumnya juga sudah dipersilahkan di Musholla Montes. Jazakumullah khairan jazaa. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallah wa bihamdihi.